Min, kata orang semakin tua semakin sedikit teman kita, satu persatu bakal ninggalin kita. Apa bener kayak gitu, Min? Memang ada yang bilang begitu, tapi menurutku, punya teman itu kayak harta karun. Seiring waktu, beberapa teman mungkin menjauh, tapi yang beneran berharga bakal tetap ada buat kita. Yang penting, kita juga harus jaga hubungan baik sama teman-teman kita. Gimana menurutmu? Iya sih, ya yang sekarang saya rasain adalah teman-teman yang dulu Iya, deket. aku ngerti banget. Kadang Bentar dong, jangan potong dulu omongan saya dong. Belum selesai. Min? Maaf banget. Lanjut aja, aku lagi... Oke, jadi dengerin kayak gini. Yang saya rasakan selama ini makin tua itu memang makin apa ya, makin gak ada, makin berkurang teman itu. Dan itu bikin bertanya-tanya itu, kenapa kok bisa sampai berkurang kayak gitu. Kadang-kadang nanya, apa sih salahnya? Kayak gitu, Min. Menurut kamu normal nggak pemikiran seperti itu, Min? Mikir sih, Min. Min, jangan kelamaan mikirnya, Min. Itu pertanyaan yang bagus banget. Memang wajar kok kalau... Lanjutin. Mikir apa? Lanjutkan. Maaf, aku lagi belajar jadi Iya, lanjutkan. Aku siap mendengarkan. Ya, balik lagi ke yang tadi. Tentang kita merasa kesepian. Bagaimana sebaiknya? Kalau kamu merasa kesepian, mungkin kita bisa coba beberapa hal. Pertama, coba renungkan dulu apa yang bikin kamu merasa kesepian. Kedua, coba cari kegiatan baru atau gabung komunitas yang punya minat sama kayak kamu. Ketiga, jangan ragu untuk ngobrol sama teman-teman yang masih dekat, atau bahkan sama keluarga. Mereka pasti siap kok dengerin dan bantuin kamu. Kayak masalah remaja ya, kayak gini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seganda sih. Bilang begitu. Masa remaja itu masa pencarian jati diri, jadi wajar kalau kita mulai mikirin hal-hal yang lebih dalam, kayak hubungan pertemanan. Tapi, kalau kamu merasa ada yang gak beres sama pertemananmu, jangan ragu untuk ngobrol sama orang yang kamu percaya. Ya, oke. Sebentar ya, ada tamu dulu ya, Min ya. Ini Junan, Pak. Ngobrol. Ayo ya si Mimin. Apa Mimin? Mimin Mintarsih. Oh, indung mana? Rian teh. Salam. Ada yang bisa saya bantu malam ini? Nanti dulu, sabar dulu ya. Sabar dulu. Nanti ini kita lagi ngobrol sama Mimin Mintarsih. Biasanya nusuk jeung si Jenal tah bukan sini? Mohon, Pak. Oh, sama Jenal biasanya ya? Ya. Nah, karena Jenalnya ke mana? Terang, Pak. Oh, Saya kabar nih. beureum paling udah ketemunya. Jasa cop aya cai, aduh cai bodas. Oh, kopi cup. Ada. Cuman satu kopinya. Kopi non, Indo Cafe. ABC. Embung aing mah. Teu di endorse ku ABC-na. Ya aduh. Ku Indo Cafe teu di endorse sih cai bodas bae lah. Ya itu sana mina teh. Rian Nur Fajar. Rian doang, Pak. Oh, doang. Ya. Bener berarti kan Rian doang. RIAN. Mohon. Tak RYAN. RIAN. RI orang Sunda berarti. Orang Sunda. Rian. Kan orang Sunda biasa sok diulang-ulangnya. Susi Susanti. Rian Rianti. Aduh, kegiatan sugandian. Saya, Pak. Terus kadi enon ya? PDI, Pak. Amang bae. Oh, amang bae. Ya syukur
syukurlah orang keur kebenaran keur nengan batur ngobrol. Saking stresna orang ngobrol jeung Gemini coba. Nengan batur ngobrol orang ngobrol jeung Gemini. Ya alhamdulillah ini ente datang ke dia ya bat. Ngajak ngobrol si Sa itu teh. Iya ABC. Iya, mohon. Duh aing mah mencret. Mencret? Ganti we. Ganti ku cai bodas. Oh, ganti Aya we, teh masuk jang ucup we tamanya. Tanya atuh. Heeh. Teu cocok da teu di endorse ku ABC lagi. Tadi teh sampai mana orang ngomong teh? Sampai Nya urang nepi ka saking stresna ngobrol jeung AI, ngobrol jeung komputer. Sugan ayeuna cing aya kira-kira aya tapi obrolan urang nih aya penting ayeuna aya. aya Pak. Naon tah? Erek babagi pengalaman naon ente? Bagi pengalaman gunung. Ih, babagi pengalaman gunung. Saya mah iya gunung teh nu paling naon cenah berkesan Gunung Kembar. Hah? Aya Gunung Kembar, aya. Tuh. Gitu. Antara paleut maneh. Ari naik gunung mulai ti usia sabaraha? Senang ka alam ti mulai usia sabaraha? Di usia 16 baru. Sudah 16 nya. Saya mah ti SMP yan. Sampai SMP kelas oke nuhun cupnya. Aduh cup. Yuk, duluan ah. Mohon. Tep pame aya di ditu aya rokok sabatang di sareng korekna bantun ka dieu nya. Dina cakat kulkas teh. Korek maya di dia. Ke SMP teh saya boga pengalaman bikin pecinta alaman. PPA-an, lain ekskul lain. SMP mah ekskul pecinta alam harita teh da SM-nya paling pramuka gitu nya, pramuka di SMP mah. Ngaranna teh naonnya apa di urang dari sempat ditulis PA. Naonnya PA gitu nya. PA jama PA. Pokoknya nama kegiatan teh setiap minggu teh jalan-jalan. Jalan-jalan ka leuweung neangan Garmot. Oh, eta geus asa jadi petualang alam atau gitu teh tah. Itu nuhun nya, Cep. Duh. Ya, asbak mah. Mohon atuh. Bade dikenyot sareng asbakna sakantenan. Tah. Di SMP ka mana cenah daerah Kaler, daerah Kidul, daerah Kulon, daerah Wetan geus dijelajah lah jeung babaturan teh. Nginjek ka SMA aya asup ngaranna Rempala. Remaja pecinta alam bah. Tapi ayeuna mah lain ieu Pak. Ayeuna mah Sispala. Sispala teh siswa tenan. Siswa-siswi pencinta alam. Oh, siswa-siswi pencinta alam. Dan dulu mah can aya organisasi eta can. Oh. Tahun 83 nya. 82 83 eta intern di sakola eta mah, intern di sakola. Tah ti dinya teh nu tadi nangan paduli leuweungan gitu nya ka kebon ka mana ka bukit lah nu ditambak baya tah. Ayeuna geus mulai merambah ke kana gunung gitu. Gunung nu pertama maneh taekan? Gunung Gora sih. Gora teh anu di Cibingbin ya? Eta di mana teh? Di teh, tapi termasukna Termasuk ka Brebes? Heeh. Oh, masukna ke Brebes. Eta tingginya sabaraha? 760 mdpl. 760. Bener, saya oge pengalaman pertama teh saya mah nu di Gunung Bongkok. Di mana? Di Purwasari. Sukarapih. Kurang tahu. Cimara, Satacana Cimara. Nah, di Cimara bisa, di Sukarapih bisa. Nah, eta pengalaman pertama kali anu naik gunung. Setelah bukit ieu nya, bukit itu ditambak bayanya, bukit tambak baya tah nu rada luhur eta sekitar 870-an. 870-an. Trek nanti lumayan lah, trekna lumayan, tanyakana ya pisan. Nanti dinya can kacermai urang mah. Tidinya teh ka SMA keneh teh ikut di Banjarnegara, Jawa Tengah. Banjarnegara, Lempang 7 poe. Set. Lempang 7 poe. Muteran Sindoro, Sumbing jeung Dieng. Ois. Gitu. Sindoro, Sumbing, Dieng. Eta teh pokokna mah lamun misalkan naon cenahnya
manggih ieu teh lembur asa bunga. Soalnya naon? Merasa masuk kembali ke peradaban manusia. Teu isuk nempe ka sore kan di leuweung gitu nya. Pas aya kenteng gitu ketik, "Wey, peradaban manusia." Peradaban manusia. Nah, eta teh SMA, tacan ka Ciremay, encan. Itu startnya dari mana, Pak? Startnya itu dari Banjarnegara. Enggak. Dari Wonosobo kalau mau salah. Banjarnegara, bener Banjarnegara. Terakhir di Wonosobo. Pokoknya 4 kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, tilu jeung Pekalongan. 3 kabupaten di Kurilingan tah. Gitu. Terus aya deui anu di dieu tah anu daerah apalkan pegunungan anu ti wetan ka kulon. Nah, sok ningali pan nya daerah dinya nya. Eta 7 poe saya. 7 poe. Starna ti Cimara. Di Sidaraja, Sukaharja. Tembusna ka Ciamis. Cilimus jeung Ciamis jadi Cilimis. Ciamis di Cirikip. Kalau eta saminggu sarua. Itu surpipal, Pak. Apa gimana? Surpipalnya nya disebut surpipal teh naon cenanya mengandalkan belas kasihan orang lain. Jadi kenapa saya sering bergembira ketika ngelihat ada perumahan? Wah, berarti aya tempat teh bengeunjang dahar jang nginum jang modal. Jang molor gitu. Ya kadang-kadang di balai desa gitu nya. Tergantung dibere ku kepala desa na. Mun kadang-kadang sok dibere di tempat palurahna, di rumah palurah, kadang disuruh tidur di balai desa, tapi kebanyakan mah disuruh tidur nanti di balai desa. Gitu. Dan itu yang paling indah itu ketika adzan subuh, Allahu Akbar. Mun di Sunda mah hudang jang. Eta geus disadiaan ulen, kopi. Eta nikmatna jadi musafir. Nikmatnya jadi musafir. Itu pengalaman saya SMP sampai SMA kaos gitu. Nah, baru setelah itu SMA kelas 3-an kakarek saya mau berani naik ke Ciremay. Sebelum namanya itu Sundoro Sumbing Dieng. Itu ke puncaknya, Pak? Apa? Iya, ke puncaknya. Total hampir 10 harian lah, 10 harian. Da waktu hari tamanya orang leutik segede sahanya si Pak. Nya si ieu Rehan meureun lah. Segede si Rehan gitu. Ayeuna pan geus beuka. Ka Cigowong begeus teu kuat eta mah. Aduh. Tah. Urang boga pengalaman anu agak-agak serem ya. Di mana? Di daerah ngaranna Petung Kriono. Eta rek asup ti ti Banjarnegara ke Pekalongan lamun teu salah mah. Leuweung Petung Kriono. Ku pagi-pagi sebelum itu Mas masuk ke sana. Iya. Jangan sampai ke maghriban katanya, jangan sampai ke sorean. Karena kalau ke sorean katanya ada saya nama itunya makhluknya nggak lupa lagi tapi sejenis banaspati. Sejenis banaspati, badannya tuh keluar api kayak film apa? Ghost Rider. Ghost Rider kayak gitu katanya. Penggambarannya kayak gitu. Ya saya percaya nggak percaya ya, cuma pas gini ya rasa takut ada gitu. Akhirnya ketika udah mau maghrib lari nyari perkampungan. Dan ada perkampungannya perkampungan yang masih panggung, rumahnya masih panggung. Kemudian itu malam-malam itu suara werewolf ya. Tahu werewolf kan? Oh, suara serigala itu jadi santapan sehari-hari. Ada tuh malahan kan panggung di bawahnya tuh kayak nggak ganggu kayak gitu. Nah, ente nu di gunung apa aja yang udah pernah didaki? Gunung Ciremay sama Slamet. Ciremay sama Slamet. Apa bedanya Ciremay sama Slamet? Saya punya penilaian sendiri nih. Gunung Ciremay dengan gunung-gunung yang di Jawa Tengah. Ente lah. Bedanya Tina Simaksi sih, Pak. Tina Simaksi. Ya Simaksi mah jelas lah. Simaksi mah jelas. Ya beda, Pak. Slamet mah lebih kumanya? Lebih nanjak teh. Pan lewat Permadi Gucinya.
Tadi pas tambangnya teh. Mm-mm. Ujian banget. Tapi justru saya sebaliknya, Yan. Apa? Gunung-gunung di Jawa Tengah tidak seseram Ciremai. Yang saya rasakan ya, yang saya rasakan. Tanjakan Bapak Tere itu lebih kejam daripada, belum pernah tanjakan Bapak Tere. Oh, iya, dia lewatnya Palutungan, ya. Iya, jadi nggak pernah itu. Yang saya kan sering naiknya ke jalur Palutungan, jalur apa? Linggarjati ya. Jalur Linggarjati. Jalur-jalur di Jawa Tengah itu nggak ada yang seseram jalur Linggarjati. Nggak ada yang se-ekstrim ya, bukan seram ya, tapi ekstrim, se-ekstrim jalur Linggarjati. Bahkan kan ada di sana udah pertengahan masih bisa dilewatin motor. Iya. Pertengahan gunung teh masih bisa dilewatin motor. Kalau ini mah bener-bener dari kaki gunung beneran gitu kan. Dari pos 1 Cibunar ke atas itu udah hutan, beneran hutan gitu. Termasuk yang Palutungan pun, dari Palutungan ke atasnya kan udah bener-bener hutan. Iya. Nggak ada bisa nganterin motor sampai ke Cigowong kan, nggak ada gitu. Itu yang saya rasakan di situ. Coba deh sekali-kali kamu nanti lewat jalur Linggarjati ya. Mau ini juga. Jalur Linggarjati nanti saya kasih ini pengalaman, dan ini hampir semua pendaki gunung baik itu di Linggarjati ataupun di yang lainnya selalu mengalami pengalaman yang sama. Beberapa orang yang mau naik gunung yang cerita ke saya dan saya ceritain ini, ketika pulang bener non diomongkeun teh gitu. Nah, Linggarjati Ciremai itu kan masih ya namanya gunung lah, tempat ini ya, namanya hutan kan gitu kan, sakral kayak gitu kan. Kita jangan saucap nyata. Makanya kalau misalkan jangan ngeluhnya menunggu gini, aduh duitnya beak-beak ya. Jangan sampai aduh capek beneran gitu, aduh panas banget, enaknya hujan beneran. Makanya ngomongnya kayak gitu, aduh nih rezeki nih gila bener tiap hari datang terus ya, itu kayak gitu. Terus ada bahasa-bahasa yang nggak tahu kalau sekarang masih berlaku atau enggak ya. Dulu mah nggak boleh nyebut bedog, nggak boleh nyebut bedog itu, kuduna pakakas itunya. Jadi ada bahasa-bahasa yang diperhalus. Terus kalau dari Linggarjati saya tidak tahu kalau di Palutungan, karena di Palutungan saya flat aja ya, nggak ada perasaan apa-apa gitu ya. Iya Pak. Bener flat. Aman. Jadi cuma kalau di Linggarjati itu dari mulai saya mau berangkat itu kan tadinya begini, pengalaman pertama naik Gunung Ciremai lewat jalur Linggarjati, nekat, kita tidak tahu, belum pernah ya. Berangkat bertiga, saya, Amoy, 4 berarti ya, saya, Amoy, Ismail sama Dedi, 4 orang. Kita nunggu tuh di perempatan Bandorasa ya. Tiba-tiba ada yang nyamperin, badai ke puncak mohon ngiring sang abdi. Cewek Pak. Cowok. Dia supir angkot gitu, angkutan desa kayak gitu ya. Ngiring sareng abdi. Ikut. Jadi seolah-olah dia udah tahu kita mau ke puncak gitu ya. Kan kalau yang nyari penumpang mah nggak kayak gitu mungkin ya. Nggak gitu ya. Nungguin dulu penumpang, ini mah kayak sengaja ngejemput gitu. Kayak sengaja ngejemput. Terus diajak ke rumahnya. Dan ternyata orang tuanya itu adalah semacam kuncen. Semacam kuncen. Ditanya, bade naon ka ditu ke puncak teh bade naon? Bade aya pamaksada naon? Teh pamaksada naon hoyong terang bae puncak gitu kan. Dan memang enggak ada niat apa-apa gitu kan. Nah, akhirnya ulah waka makat ayeuna cenah isukan bae ayeuna mah urang babakaran bae tuh aya hentong cenah. Tuh aya hayam ngabeuleuh naon. Orang baru kenal, diajak ke rumahnya, diajak makan-makan, gitu kan? Enak. Ya enak lah, enak lah gitu kan. Terus, nah setelah makan-makan itu, besok, ia cepengan, dia ngasih bungkusan putih, kain putih, pegang,
engke lamun uihna balikeun deui ka abah. Lamun di perjalanan aya nu aneh-aneh ulah bebeja ka batur. Bebejana ke mun geus dihandap. Gitu. Ulah dicokot. Mun aya nu aneh ulah di telolet lewat heula. Nah terus lamun maneh ngadenga suara maung, mun suarana jauh eta artina deket di pinggiran urang. Lamun suarana deket eta artina jauh. Jeung sapanjang perjalanan maneh bakal dikawal ku dua maung di katuhu jeung di kenca. Mun bisa ulah keluar ti jalur jalan satapak. Soalnya mun keluar jalur jalan satapak eta artina keluar ti jalur manusia. Makanya banyak yang tersesat kalau misalkan kita keluar jalur. Yang tadinya rencana mau berangkat pagi itu diundur deui. Jadinya Isa. Berangkat Isa. Jadi datang ke sana jam 4, mau naik, ditahan, makan dulu, besok mau naik, ditahan lagi, baru diberangkatkan itu Isa. Ya setelah maghrib kita berangkat ke Cibunar itu. Sok cenah mangkat ayeuna. Bawa air berapa apa itu namanya? Dirijen. Ada 4 dirijen. 4 dirijen. Karena sumber air itu hanya di Cibunar. Ke atasnya nggak ada. Itu jalan malam-malam nggak ada perasaan apapun gitu ya, kita tidak melihat. Beda jalur malam jeung jalur siang beda. Jalur malam mah teu karasan anjak. Dar poekeun wae gitu kan. Sakat tinggalin dina center we gitu. Kan pas kabut di tengah kabut eureun. Kenapa? Atuh da sieun. Jarak lain sameter deui sabaraha senti meureun tah. Setengah lah, meureun setengah meternya. Jarak jalan teka tinggal jadi eureun. Itu di pos berapa, Pak? Satacana Sanggabuana. Satacana Sanggabuana kita tidur di situ, posisi hujan, akhirnya nya nggak jaloprak di jalan. Teuing aya nu ngalengkahan teuing bener jalma teuing naon gitu. Enggak pakai tenda. Enggak pakai tenda. Pakai ponco atau ponco kan yang hujan itu. Ponco yang ngagoler we. Pakai tenda. Itu pengalaman pertama orang. Aya nu ngalengkahan nya itu teuing jalma teuing naon nya geus pokona mah ada hujan, kabut. Nah, baru jam 5, jam 6 itu bangun, akhirnya lanjut. Jadi rencana sunrise di puncak itu teu beunang. Teu udag. Karena di situ masih sekitar 2 jaman kene. Ya, jam 8, malah jam 9 kita nyampe di atas tuh. Tah. Di Pangasinan, keur di Batulingga. Oh iya, di Batulingga. Saya kan awak leutik nyolongcong di hareup gitu kan. Nyolongcong di hareup. Reureuh heula masih dijarauh keneh nya. Keur dieu kitu teh aya suara ranting kretak kitu nya. Siga nu anu nincak. Pas ngaliuk suara gagaur. Gagaur gede pisan gagaurna teh. Urang poho omongan anu si Abah dihandap, lumpat balik deui. Geus nu dihandap teh karageter kenapa lompat? Ayo maung jeung ayo maung. Tah maung naon cenah. Geus geureunan. Akhirnya bareng-bareng lagi berangkat dan itu saya ceritakan lagi di bawah ke si Abah, diseungseurikeun oke ku si Abah. Eta mah nu ngawal maneh cenah. Ngawal maneh ngingetkeun ulah leumpang sorangan, tungguan babaturan gitu. Nah, mulai Pangasinan eta manuk. Mana ngalaman teh dituturkeun manuk. Tadi mun di jalur Linggarjati mah di satacana sebelum Pangasinan ka luhur teh eta aya manuk jalak teh naon nya. Eta teh ciut gleber eureun. Disampeurkeun gleber eureun deui. Terus siga nu mere jalan. Siga nu ngasih tahu jalan. Lain ieu Pangasinan mah lain manuk. Pangasinan mah geus lebah. Tati mulai Batulingga ka luhur manuk teh. Tati Pangasinan ka luhur pake lebah ngeung.
siga merenya jalan gitu baru nyampe puncak. Eta pengalaman orang anu pertama kali cing ente enak pengalaman kumaha Pengalaman ka Gunung Ciremay. Mangkat itu jam ini ya Pak, malam. Nah, terus sama pihak BC-nya gak boleh gitu. Nggak boleh malam. Jadi besok aja, jadi besok tuh start itu jam 6. Nah, sampai area camp itu jam 2 siang. Di daerah Pasanggerahan. Pasanggerahan. Nah, di situ nungguin sampai malam. Terus summit jam 1. Jam 1 subuh. Itu bangun. Makan. Siap-siap, terus summit itu jam 3. Sampai 3. puncak itu jam 6. Ya. Bareto mah aturan segala gitu bareto mah. Da saya ge asup teh teu bayar. Teu izin heula kana eta. Ulah diturutan ya. Ulah diturutan erek naik gunung ayeuna mah kudu daftar di website-nya. Daftar di website terus naon deui baca. Urang mah bareto jalur Palutungan kawas gitu sarua jalur Linggarjati jalur tikus jadi kan area mah geus ditentukeun misalkan istirahat di base camp mana gitu kan ayeuna mah geus lebih teratur bareto mah memang encan aya aturan-aturan siga gitu sakarep dewe nyasa bawa nu nyaho berarti lamun nyasa bawa nu nyaho ayeuna mah kan kadata dihadapnya mangkat jam sabaraha diperkirakan balik jam sabaraha jam sakea di mana bisa kanyawan ayeuna mah eta buat kamu-kamu yang mau naik gunung ya ikutilah aturan yang ada jangan kayak saya waktu zaman tahun 92 ya ini tahun 92 93-an nama ker edan lah gitu zaman purba tapi itu ada base camp Pak base camp di Cibunar doang di situ aja di Cibunar doang di kuburan kuda ada yang masih jualan warung ya setelah kuburan kuda nggak ada ya nggak ada di sana nggak ada itu paling ada yang tempat peristirahatan itu di Batulingga ya Batulingga itu tempat kumpul karena kan pelatarannya agak luas ya di Batulingga itu nah setelah itu ya summit aja dan kita tidur di benar-benar di jalan setapak tidur nggak di apa ya nggak di pelataran tempat base camp kayak gitu nggak itu sembarang aja karena kita pas jalan kabut jarak pandang terbatas ya kita mutusin berhenti gitu sekarang mah enak udah di tempat-tempatin ya iya base camp target segini jam segini ada di sini dulu mancan tapi memang meureun karena memang urangna Badung meureun lewat jalur ilegal meureun dulu ge sebenarnya mah geus aya kan urangna jalan tikus gitu ngaladeun malah sempat buka jalur sorangan oge sempat buka jalur sorangan oge dan harita tahun 82 keneh nya ya masih 82 keneh eta macan kumbang masih keneh aya daker cerak berat pelataran ngagawe ler 5 hiji mundur telumpat mundur sing kanyawan kersak gitu kan diudag terus diudag-udag babi ti luhur pernah bagas eta mah keur 17-an rame kan pengunjungnya wah ti luhur teh gurubuk orangnya ngalaman Pak di Pasanggerahan di Pasanggerahan aya loba keluarga tuh orang kan cenah lamun manggih babi jalanna lompatna ulah lurus cenahnya belak-belok kumaha jalan satapak kapan gitu jalan satapak rek boleh belok ka dieu jurang kumaha dijalikeun nu aya pengalaman pertama orang turun teh ngesod teu kuat nu hantur geus kieu meroktok gitu jadi nangtung geus teu kuat gitu ngesod gitu eta teh pangasinan ka handap ngesod urang
Sosorodotan. Bener sosorodotan. Udah geus turun udah geus kuat itu loh, leklok. Nah, ente apa sih yang bisa diambil dari pengalaman naik gunung menurut kita? Terus kenapa sih suka naik gunung? Suka. Gak tau pas suka aja gitu naik gunung tuh. Resep teh. Tapi hari pas di treknya, suka yang wih. Hari pas di rumah, suka yang nah, itu memang penyakit. Benar. Eta sarua jeung pengalaman hirup urang gitu kan. Kadang-kadang manusia teh tidak mau melewati proses. Pengennya teh langsung puncak gitunya. Tapi orang hayang kadinya tapi malas ngelewatin prosesnya. Dan itu adalah sebuah pembelajaran buat kita bahwa mau tidak mau kita harus jalanin proses kalau kita mau mencapai puncak. Terus di gunung mah karakter orang teh akan kelihatan, akan ditelanjangi. Kita tuh akan ditelanjangi karakter kita. Sakumaha ditutupan lagi bakal kanyahoan. Orang yang egois, orang yang anak mami, yang serakah, itu semua akan terbuka dengan sendirinya, gitu. Dan orang-orang rimba itu, maksudnya pencinta alam itu solidaritasnya tinggi. Dan saya merasakan itu. 3 bulan di Palutungan teu bekal bisa hirup dengan modal SKSD. Sok kenal sedekat. Mas, baru turun mas? Iya. Padahal kemarin kita berangkat bareng loh. Iya kan lagi bagiin mie itu. Mau mie mas? Mau, boleh. 3 bulan kawas gitu bay. Mapai. Bisa dahar, bisa udun gitu. Modal SKSD. Karena itu kebersamaan di lapangan itu benar-benar kerasa banget gitu. Meskipun baru kenal, bahkan tidak kenal ya, baru kenal itu setelah mau pulang. Gitu. Cuma ada pengalaman buruk nggak di gunung? Enggak ada. Kalau pengalaman buruk saya satu, dulu mah saya mah pakai cincin emas, itu hilang di Ciremai. Batu virus, batu akik virus, pakainya bingkainya bingkai emas. Ternyata setelah ditanya, nyane macana sarua bae yang mere param. Itu kalau kita pakai kaos tangan. Waktu berangkat masih ada, waktu mau pulang di puncak masih ada. Pas nyampe ke bawah ketika dibuka udah hilang. Padahal kaos tangan nggak pernah dibuka. Gitu. Terus anu paling menyakitkan mah keur tahun baru di Palutungan. Jam tangan anyar keneh. Leungit. Selamat tahun baru ya, selamat tahun baru, pelukan. Anjok katanya aing jam tangan aing. Leungit jam tangan urang. Teu karasa bener eta. Teu karasa. Ahli copet. Karma tina ieu SKSD sigina. Karena tidak SKSD, sia cenah mentan bae miti urang. Dicokot jam tangan. Terus ke gunung mana lagi, Pak? Selamat pernah. Ada di Guci. Kemudian ya tadi Sundoro Sumbing. Galunggung mah ada lain gunung, Galunggung kita tetap gunung ya. Tapi Galunggung cuma 640 tangga. 640 tangga. Maksudnya tidak setinggi itu kan, baru setengahnya habis bekas letusan, terus naiknya ke atasnya pakai tangga. 640 tangga, lumayan leklok ya. Tanggana kieu asli letter nya kumanya pokoknya mah kieu lah. Terus Bromo juga bukan gunung itu ya, Bromo ya. Semeru saya hanya sampai di Ranu Kumbolo, nggak nyampe ke atas. Kenapa? Itu, cing hayang balik. Itu pengalaman apa ya? Ya pokoknya nggak tahu kenapa kok
hanya di Ranukum, samanya hanya sampai Ranukumbolo aja, nggak sampai ke puncak. Ya akhirnya cuma dengar-dengar cerita aja, ya, cuma dengar cerita Cemoro Tunggal dan lain-lain. Ya, cuma sampai Cemoro sama Ranukumbolo. Selain Slamet sama Ciremai ada target apa lagi? Itu sih Ciremai Pialinggarjati. Nah itu Ciremai Pialinggarjati. Nanti ceritain ke saya apa yang saya ceritain benar apa enggak. Siap. Ya. Terus nanti kalau ke Gunung Gede, ya, Gunung Gede Pangrango, itu di alun-alun Surya Kencana. Dan jangan lupa nanti kalau kamu sudah dewasa, nikmati naik Gunung Kembar. Siap. Nanti kalau udah ya udahlah. ya Pak. Kita ngobrol udah panjang lebar nih. Perasaan saya yang banyak cerita ya.